Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru PTSD Negeri 55 Gresik beserta staf TU, penjaga, anak-anakku dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 yang sangat saya sayangi dan yang sangat saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita di pagi hari ini masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, bisa berkumpul, bisa bermuajahah di halaman UPT SD Negeri 55 Gresik ini dalam rangka mengikuti kegiatan rutin berupa kegiatan doa bersama, pembacaan istighosah, anak-anakku yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema bersyukur. Tentunya anak-anak kita semuanya sudah melaksanakan syukur kita kepada Allah. Sekarang saya tanya, apakah anak-anak sudah pernah bersyukur kepada Allah? Nah, saya yakin anak-anak sudah pernah bersyukur semuanya kepada Allah, termasuk kita, Bapak Ibu guru. Semuanya sudah pernah bersyukur kepada Allah. Biasanya mengucapkan apa anak-anak? Alhamdulillah. Tentunya anak-anak akan bertanya-tanya, apa sih arti kata syukur yang sebenarnya? Dalam ajaran Islam, ya, bersyukur itu artinya kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, ya, yang telah memberi kenikmatan kepada kita. Itu yang kita syukuri. Berupa apa saja? Banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan sampai detik hari ini. Anak-anak dari bangun tidur tadi tentunya sudah diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Apa anak-anak? Bisa bangun pagi. Bisa bangun tidur. Ada cerita tidur tidak bisa bangun. Pernah dengar anak-anak? Alias meninggal dunia. Kita masih diberi umur yang panjang sampai pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di sini. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kita ucapkan dengan mengucap alhamdulillah saja, tapi kita implementasikan dengan tindakan kita, dengan meningkatkan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujud syukur kepada kita. Kalau kita selalu bersyukur, selalu mengingat kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan, Allah akan mengingat kepada kita dengan cara kita dilancarkan rezeki kita dimudahkan urusan kita, ya, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memerintahkan kita harus selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala tashkurun." Jadi kita mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Untuk itu kita diharapkan selalu bersyukur dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih ciri-ciri kita sudah bersyukur? Islam mengelompokkan menjadi 7. Kalau kita itu sudah merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 7 anak-anak? Yang pertama, tanda-tanda kalau kalian sudah bersyukur adalah 1, jarang mengeluh. Apa mengeluh itu? Sambatan. Jadi
Ini wong Jawa sambatan. Tidak ada undang-undang yang melarang bahwa bagi seluruh warga negara Indonesia dilarang mengeluh. Pernah anak-anak ada undang-undang seperti itu? Tidak ada. Tetapi diharapkan tidak selalu mengeluh. Setiap 5 menit mengeluh kepada temannya. Setiap 5 detik mengeluh kepada temannya. Boleh mengeluh? Boleh. Asalkan tidak terlalu sering mengeluh. Contohnya apa anak-anak mengeluh kepada temannya? Misalnya anak-anak diberi uang saku oleh ayah ibunya, membandingkan uang sakunya. Temanku diberi uang saku sehari 20.000, saya dikasih oleh ayah ibu uang sakuku 2.000. Uang 2.000 dapat apa anak sekarang? Dapat apa? Dapat permen. Nah, dapat pentol ya. Iya, dapat pentol sudah banyak anak-anak ya. Itu contohnya anak-anak membandingkan, mengeluh, sambatan kepada teman-temannya. Kita yang sudah dewasa tentunya banyak keluhannya, apalagi seperti bapak yang sudah berkeluarga. Ya. Dalam rumah tangga banyak keluh kesahnya, tapi kita tidak boleh selalu atau sering mengeluh. Ya, itu kalau kita merasa bersyukur kepada Allah. Tidak sering apa tadi anak-anak? Mengeluh atau sambat. Yang kedua, selalu bisa melihat sisi terbaik dari sebuah masalah. Setiap manusia, setiap anak-anak pasti pernah mempunyai masalah. Pasti. Tetapi harus dilihat sisi positifnya, sisi baiknya, ya. Kemudian kalau ada masalah direnungi terus, disesali terus. Tidak perlu anak-anak ya. Kalau ada masalah diambil sisi baiknya, sisi positifnya. Mengapa kok sampai terjadi masalah ini? Kita harus introspeksi, harus koreksi diri. Itu tanda kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak pernah merasa rendah diri dengan kondisinya. Ya, misalnya anak-anak semuanya diberi fisik yang sempurna, normal tangannya, normal kakinya, normal mulutnya, normal hidungnya, normal matanya, jalannya bisa tegap. Ada sebagian teman kalian yang luar biasa, ya, diberi keistimewaan, misalnya tangannya buntung 1, ya, tapi tidak boleh merasa rendah diri, harus semangat, ya. Kalian pernah melihat film Tegar? Pernah? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Iya, semuanya pernah lihat. Tegar itu fisiknya bagaimana? Normal? Tidak punya apa anak-anak? Tidak punya tangan, punya kaki ya? Punya. Kakinya hanya 1, tangannya tidak punya, tetapi dia menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil. Karena apa? Tidak merasa rendah diri, selalu percaya diri, selalu bersyukur, sehingga apa yang menjadi cita-citanya bisa terwujud, ya. Kemudian yang keempat, suka berterima kasih. Diberi 5.000 terima, diberi 10.000 terima, diberi 500.000 terima kasih. Tidak diberi, alhamdulillah. Tidak diberi. Ya, tadi itu tandanya kalau kalian bersyukur. Yang keempat, kalian sering terima kasih kepada siapapun. Kita juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita sudah bisa berkumpul, bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, ya. Kemudian tanda kalau kalian sudah bersyukur, yang kelima adalah tidak sombong, apalagi bersikap berlebihan. Adakah anak-anak di sini yang suka sombong? Ya, mulai hari ini sombongnya dibuang, ya, sombongnya ditinggal, ya.
Itu sebagai apa? Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sombong, tidak menunjukkan kelebihan dirinya atau orang tuanya kepada teman-temannya. Kemudian yang keenam, suka berbagi kepada sesama. Anda kalau kalian sudah bersyukur itu suka berbagi kepada teman-temannya. Misalnya ada teman kalian yang kebetulan entah tidak diberi uang saku atau memang orang tuanya tidak punya di rumah, kemudian di sekolah dia diam saja duduk, waktunya istirahat tidak keluar, tidak jajan. Kalian tanya, kenapa kamu tidak keluar jajan? Tidak punya uang karena tidak diberi uang saku. Kalau kalian sebagai anak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya anak yang tidak membawa uang tadi, tidak bisa jajan tadi, mungkin kalian bisa beri jajan sedikit atau uang supaya bisa beli temannya. Kemudian yang terakhir, ya, siapa yang bisa? Yang terakhir, tanda seorang anak yang sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa nanti saya beri hadiah. Yang ketujuh apa anak? Yang ketujuh apa anak? Ada yang bisa? Yang ketujuh, memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih itu tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kesalahan, ya, tidak pernah menjahili temannya, tidak pernah meminta-minta uang dengan paksa kepada teman-temannya, tidak pernah memukul temannya sampai temannya nangis, sampai temannya jatuh dan sebagainya. Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.